Aili bersatu, berjaya, berdampak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman ketemu lagi sama saya. Buat yang belum kenal, nama saya Gigi Gesang. Saya alhamdulillah dapat amanah untuk menjadi Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Experiential Learning Indonesia periode 2025 sampai dengan 2028. Nah, saya mau ngajak teman-teman dalam konten yang sedikit berbeda. Kita biasanya ada konten ngomel atau ngomongin experiential learning dalam konteks konsepnya talk show. Kali ini saya mau ngajak konsepnya adalah fast talk ya, berbicara langsung kepada teman-teman satu arah. Ini adalah sebuah konten yang saya buat untuk memperingati bulan didirikannya atau pendirian AILI. Ya. Jadi AILI itu berdiri tanggal 9 Juni tahun 2017 ya. Sekarang sudah masuk bulan Juni 2026, berarti kurang lebih 19 tahun AILI sudah berdiri. Nah, ada harapan dari teman-teman ya, baik pendiri maupun pegiat IL seluruh Indonesia, untuk menjadikan bulan Juni ini sebagai bulan IL nasional. Wih, keren banget ya, jadi Bulnas. Nggak bagus ya kalau disingkat. Oke. Bulan IL nasional. Nah, untuk menyemarakan itu, saya mencoba untuk membuat konten ya, dalam rangka kampanye bulan IL nasional ya, dengan konsep ini. Nah, obrolan ini atau ngomel versi Velstock ini itu saya mencoba untuk membuat ini tidak hanya sekedar obrolan ringan biasa ya, tanpa landasan, tanpa dasar gitu ya, enggak gitu. Saya ingin mencoba untuk sedikit ilmiah gitu. Ada dasarnya karena kan konon katanya IL ini kan pelakunya adalah pelaku pendidikan ya, dasarnya adalah dasar ilmiah gitu. Nah, di sini di konten yang pertama ini ya, saya akan berbicara beberapa hal. Pertama, kita mulai dari pondasi paling dasar. Apa sih IL itu? Iya, aduh. Orang tahu IL, kadang juga susah juga nyebutnya. Experiential learning itu susah banget ya. Kadang experiential. Nah, padahal harusnya lebih clear kita ngomong experiential. Nah, experiential learning. Oke. Teman-teman, kita akan bicara bedah dari fondasinya ya. Kita akan berbicara soal apa itu IL menurut tokoh-tokoh IL terkemuka. Lalu saya akan bahas apa sih rumusan experiential learning menurut AILI ya. Saya juga akan membongkar sedikit mengenai apa itu bedanya IL dengan learning by doing. Soalnya masih banyak yang salah kaprah di situ. Lalu saya akan bicara soal program IL sebagai program capacity building atau pengembangan kapasitas SDM. Kenapa kita bisa bilang program IL adalah program capacity building? Saya akan bahas soal itu. Dan yang terakhir saya akan bicara soal perkembangan experiential learning di Indonesia dari pertama masuknya sampai dengan saat ini. Karena saya belum tahu besok kayak gimana. Itu dia teman-teman. Kita akan coba masuk ke topik yang pertama, yaitu pendapat atau teori-teori experiential learning menurut tokoh IL terkemuka. Oke. Nah, kalau kita bicara soal teori IL ya, kan kita bicara apa sih IL gitu ya. IL singkatannya adalah experiential learning. Ya, saya tegasin sekali lagi ya teman-teman ya, biar tidak salah ucap. IL adalah experiential. Oke. Jedanya gitu ya. Experiential, bukan experiential, bukan experiential, bukan. Ya, tapi experiential learning ya. Itu bahasa Inggrisnya, kalau di Indonesia kan namanya adalah pembelajaran berbasis pengalaman. Nah, ini. Tapi apa itu experiential learning dan apa itu atau pembelajaran berbasis pengalaman? Nah, saya akan bongkar di sini sehingga kita memahami IL itu bukan berdasarkan asumsi atau denger-denger aja. Ya, tapi ada landasan ilmiahnya nih, bisa dipertanggungjawabkan. Oke, apa aja? Saya nyontek dikit ya. Pertama mungkin yang paling populer mengenai istilah experiential learning adalah dari David Kolb ya teman-teman ya. Ya, jadi beliau ini sering kali disebut sebagai bapak IL dunia. Wede. Jadi ada bukunya, dalam buku Experiential Learning, Experience as the Source of Learning and Development. David Kolb itu bilang bahwa ya, learning is the process whereby knowledge is created through the transformation of experience. Wih, gimana itu? Nah, artinya, terusnya di sini. Jadi gini, Kolb itu dari itu ya, dia bilang learning is the process. Jadi ini bicara experiential learning adalah sebuah proses di mana pengetahuannya atau
knowledge-nya itu created, dibuat bukan melalui transformasi pengalaman. Nah, jadi pengetahuannya itu bukan diberikan, tapi dibuat, diciptakan gitu ya, dari transformasi pengalaman. Nah, jadi di sini ada kata kuncinya jelas ya, ada transformasi pengalaman, pengetahuan yang dibentuk, ya, dibuat, diciptakan ya, dari transformasi pengalaman. Maka kalau dari sini kita bisa lihat ya, Kolb ini ada beberapa asumsi dasar mengenai IL ya. IL itu adalah sebuah metode, itu yang paling penting dulu. Ini adalah metode belajar kalau menurut David Kolb ya. Metode belajar yang kayak gimana? Metode belajar yang menekankan pada proses bukan hasil. Pertama, berakar dari pengalaman. Pengalaman yang diapakan? Ditransformasikan. Dengan cara apa? Dengan sebuah resolusi konflik. Nah, itu kalau kata David Kolb, ya kan? Sehingga ini mampu menciptakan pengetahuan. Nah, itu kalau kata David Kolb. Nah, jadi kalau saya singkat, ya, menurut David Kolb, experiential learning adalah sebuah metode belajar yang dimana proses penciptaan pengetahuannya itu dilakukan dari transformasi pengalaman. Waduh, keren ya istilahnya. Nah, itu kata David Kolb. Oke. Ada tokoh yang kedua nih yang mungkin teman-teman pernah dengar, kan juga belum gitu ya. Kita ngomongin dari Lewis and Williams ya. Itu tahun 1994 ya, setelah Kolb mereka bikin sebuah buku. Jadi, menurut mereka experiential learning adalah, saya kutip ya, in its simplest form, ya, experiential learning means learning from experience or learning by doing. Kata beliau nih, ya kan? Ya. Experiential education first immerse learner in experience and then encourage reflection about the experience to develop new skill, new attitude, or new ways of thinking. Jadi, kalau secara sederhana, Lewis and Williams ini bilang begini, gitu ya. Experiential learning itu secara sederhana dibilang belajar dari pengalamannya. Ya. Beliau menyebutkan learning by doing. Nah, tapi nanti kita akan bahas di sesi akhir bedanya sama learning by doing apa nih, gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke bahasan yang pertama, yaitu soal apa itu experiential learning. Tapi sebelum masuk itu, saya mau menegaskan sedikit soal apa sih pengucapannya ya. Jadi pengucapan yang benar adalah experiential. Oke, experiential learning, bukan experiential, bukan eksperimental, bukan eksperimental, bukan. Yang benar adalah experiential learning atau disebut bahasa Indonesianya adalah pembelajaran berbasis pengalaman. Nah, di sini saya akan menjelaskan pendapat tokoh-tokoh IL dunia mengenai apa itu experiential learning. Kita mulai dari yang pertama, yaitu siapa? Ayo, kalau kita ngomongin tokoh IL yang paling jadi top of mind siapa? Wah, benar. David Kolb, exactly teman-teman. Nah, jadi dalam bukunya nih, pertama kali beliau, bukunya itu terbit tahun 84, saya belum lahir tuh ya. Bicara soal judul bukunya adalah Experiential Learning, Experience as the Source of Learning and Development. Wah, keren banget. Ini benar-benar ngebahas soal experiential learning. Ini bisa jadi buku pedoman. Dan sekarang udah edisi ke berapa gitu, udah banyak ya yang terbitan paling barunya. Jadi teman-teman bisa lihat di buku tersebut ada pernyataan dari David Kolb yang bicara tentang apa itu experiential learning. Menurut beliau, experiential learning adalah the process whereby the knowledge, ya kan, is created through the transformation of experience. Jadi menarik ya. Jadi penegasannya dari David Kolb bahwa proses pembelajaran berbasis pengalaman atau experiential learning itu di mana proses penciptaan pengetahuannya, proses belajar untuk menciptakan pengetahuannya itu dilakukan dengan transformasi dari pengalaman. Nah, itu penekanan dari David Kolb, teman-teman. Nah, kalau dari sini kita bisa bedah ya. Pertama, bahwa menurut Kolb, IL itu sebuah proses, bukan hasil. Nah, proses dari apa? Yang dari transformasi pengalaman. Maka harus ada pengalaman yang diciptakan, gitu. Untuk apa pengalaman diciptakan ini? Ya kan? Untuk memunculkan atau menciptakan pengetahuan. Nah, itu kalau kita bisa bedah dari David Kolb, teman-teman. Nah, tokoh yang pertama. Gitu. Mau tahu detailnya, baca bukunya. Oke. Atau nanti kita lakukan bedah buku. Kita lanjut yang kedua. Kalau ngomongin IL di Indonesia, yang terkenal adalah Simon Pris, tentu ya. Oke. Nah, jadi saya coba bedah dari buku beliau yang namanya Essential Elements of Experiential Programming.
Jadi apa sih kalau di bahasa Indonesia kan bukunya adalah elemen-elemen esensial dari pemrograman eksponensial ya, atau pemrograman pembelajaran berbasis pengalaman. Nih menurut beliau ini IL itu bicara soal bukan aktivitasnya. Sebenarnya kalau dibaca bukunya nggak ada tuh statement bahwa experiential learning is. Nah itu PR-nya tuh kalau dari buku tersebut. Tapi saya coba telaah gitu ya bahwa yang ditegaskan oleh Simon Page ya kan bahwa experiential learning ini adalah bagaimana proses merancang aktivitas difasilitasi dan diproses. Ya. Jadi menurut beliau IL yang efektif atau perancangan program experiential learning efektif itu bukan soal aktivitasnya, tapi bagaimana aktivitas itu dirancang, difasilitasi dan diproses. Nah, tanpa rancangan ini yang secara sadar dilakukan gitu ya, dan refleksi yang terstruktur, aktivitas hanya menjadi aktivitas saja gitu. Nah, ini menurut Simon Page gitu ya, bahwasanya sebuah program experiential learning, saya ulangi teman-teman, adalah sebuah program yang dirancang secara khusus, pembelajaran ini dirancang secara khusus untuk membuat aktivitasnya itu difasilitasi dan diproses menjadi sebuah pengetahuan. Gitu. Jadi ada rancangan yang terstruktur, ada refleksi gitu, menurut beliau. Gitu. Tanpa itu, activity is just activity. Nah itu menurut Simon Page. Siapa lagi ya? Mungkin ada satu lagi nih, Lewis and Williams ya. Tahun 94 ada sebuah buku beliau bikin statementnya seperti ini. In its simplest form, ya kan? Experiential learning means first immerse learners in an experience, ya kan? Mengimersikan ya, mengajak peserta immerse dalam aktivitas atau experience atau pengalaman ya. Lalu mengencourage reflection about the experience. Mengencourage adanya proses refleksi terhadap pengalamannya. Nah, itu menurut Lewis. Gitu. Nah, dan yang terakhir mungkin gak usah banyak-banyak ya. Ada namanya Jack Mezirow ya. Beliau punya buku quote-nya begini. At the heart of our learnings lies the way we process experience. In particular, our critical reflection of experience. Nah, jadi Mezirow tuh menambahkan bahwa dalam dimensi yang lebih dalam, belajar dari pengalaman itu bukan soal hanya refleksi kritis, tapi bagaimana membuat kita merubah dalam memandang dunia. Nah, jadi bahkan kalau Mezirow bilang IL itu proses transformative learning. Oh gila, keren banget ya gitu ya. Ini bukan hanya sekedar tambah pengetahuan dengan adanya proses program experiential learning, tapi juga merubah cara berpikir. Kita baru ngomongin 4 aja kayaknya udah berat banget ya. Nah itu ada 4 tokoh. Nah, saya juga mau mengutip ya, mungkin bukan tokoh ya, tapi prominent association tentang experiential learning atau experiential education itu ada namanya AEE, Association of Experiential Education. Ya dia basisnya di Ontario, Kanada gitu ya. Beliau asosiasi ini ya asosiasi terkemuka tentang EE terutama gitu ya, tidak secara spesifik IL tapi bisa dipadankan dengan EE gitu ya. Ini menarik sih, membahas bedanya EE sama IL nanti ya, sesi berikut ya gitu ya. Tapi AEE bilang gini bahwa ini kutipan resmi dari web AEE gitu ya. Experiential education gitu is a challenge and experience followed by reflection leading to learning and growth. Gitu. Bahwa dalam proses pembelajaran berbasis pengalaman gitu ya, atau pendidikan berbasis pengalaman menurut AEE, ini adalah sebuah proses tantangan dan pengalaman yang diikuti oleh refleksi yang mengarahkan kepada pembelajaran dan pengembangan. Jadi nggak cuma soal pembelajaran, tapi juga pengembangan. Bedanya apa? Nantilah kita bahas di sesi berikutnya. Oke. Ini saya hanya ngebedah sedikit soal pendapat tokoh-tokoh terkemuka IL mengenai apa itu experiential learning. Jadi harapannya dari sini teman-teman juga punya wacana atau wawasan gitu ya. Sebenarnya siapa aja tokoh IL dunia dan apa sih pendapat mereka tentang IL. Masih banyak tokoh yang lainnya, tapi waktu saya terbatas. Saya cukupkan sampai sini. Tapi kuncinya dari semua tokoh ini, mereka itu mendefinisikannya itu ada 2 kata kuncinya, yaitu experience dan reflection. Gitu ya. Experience without reflection is not an experiential learning. Nah, itu kata kunci dari tokoh-tokoh tersebut. Ya, masih debatable sih. Ada beberapa buku dan jurnal juga yang membahas mengenai debat gitu ya, tentang IL itu sendiri gitu ya. Tapi waktu gitu. Sekarang kita masuk ke topik berikutnya.
Sekarang kita masuk ke topik berikutnya, yaitu apa itu IL menurut Aili. Widih, tadi kita sudah mendengar pendapat-pendapat tokoh IL dunia mengenai apa itu experiential learning. Sekarang saya ingin menjelaskan apa itu IL menurut Aili. Kenapa ya? Tapi kenapa ya? Kenapa Aili perlu merumuskan IL itu sendiri? Ya karena ada perbedaan konteks ya teman-teman. Tentu konteks di belahan dunia sana sama di Indonesia berbeda gitu ya. Dan perkembangan program experiential di Indonesia itu udah sedemikian pesatnya ya di 19 tahun belakangan ini ya. Banyak banget macamnya gitu. Outbound team building, outdoor training, studi tour gathering, wah banyak banget lah ya. Tapi itu juga jadi isu gitu ya. Nah, tanpa batasan yang jelas, tanpa definisi yang jelas, batas antara program IL ini juga nggak jelas gitu. Maka Aili merasa perlu untuk merumuskan definisi IL-nya sendiri. Nah, karena dengan harapannya dengan definisi IL yang bersama ini kita tuh dapat ya merumuskan standar kompetensi bersama SKKNI ya. Yang kedua juga kita punya tanggung jawab moral ya untuk menjaga standar program IL di Indonesia. Dan lagi-lagi ini bukan juga klaim superioritas gitu yang merasa bosnya AI paling ngerti gitu, enggak gitu. Ini upaya tanggung jawab ya, merasa kami kerendahan hati kami sebagai sebuah tanggung jawab organisasi yang menamakan dirinya Asosiasi Experiential Learning Indonesia, maka perlu punya definisi IL-nya sendiri. Nah, itu kenapa kita perlu merumuskan experiential learning menurut Aili. Nah, seperti apa? Nah, kami mencoba untuk merumuskan definisi IL menurut Aili ini, itu ya bukan dari waham gitu, enggak gitu. Kita betapa gitu, enggak. Yang pertama tentu kita mencoba untuk mensintesa teori-teori tentang IL itu sendiri. Nah, mungkin kalau teman-teman bisa lihat ya di topik sebelumnya yang saya bahas tentang pendapat tokoh IL dunia mengenai IL itu apa, ada beberapa yang konsisten. Pertama, ada IL itu adalah sebuah metode, itu dulu pertama gitu ya. Untuk menurunkannya, IL ini tidak bisa berdiri sendiri tapi dalam sebuah bingkai program pembelajaran, atau kita bisa sebut secara sederhana adalah program IL ya. Ada program IL-nya gitu. Lalu yang ketiga ya berarti ya, ada pengalaman ya, ada pengalaman nyata. Ya, ini yang wajib ada ya dari program experiential learning gitu. Dan yang berikutnya ada refleksi terhadap pengalaman tersebut gitu ya. Dan yang menarik juga ya, ini berbicaranya bukan hanya soal pengetahuan gitu ya. Hasilnya dari program IL tuh bukan hanya sekedar pengetahuan, tapi juga pertumbuhan. Dan yang terakhir, yang menarik buat saya, sangat menarik itu, ada proses transformasi makna pada kapasitas manusia. Wih, gila ya. Banyak banget gitu ya. Hal-hal yang sintesa dari pendapat tokoh IL dunia terhadap experiential learning. Nah, di sini akhirnya Aili mencoba untuk merumuskan dari sintesa tersebut gitu ya, apa itu experiential learning. Menurut Aili, experiential learning itu bukan sekedar metode pembelajaran, melainkan kerangka pengembangan kapasitas manusia yang bekerja melalui pengalaman terstruktur dan refleksi terhadap pengalaman tersebut, sehingga menghasilkan transformasi makna yang membentuk cara berpikir, bersikap, dan bertindak pada diri peserta program pembelajaran berbasis IL. Panjang ya? Iya sih, karena ya tadi sintesanya banyak banget ya, kata-kata kunci yang penting gitu. Jadi kami mencoba untuk jangan sampai nggak ada yang kerangkum gitu. Nah, tapi kita coba bedah satu-satu ya teman-teman dari definisi tersebut. Pertama soal bukan sekedar metode pembelajaran gitu ya. Yang memang prinsipnya experiential learning adalah metode belajar atau metode pembelajaran. Tapi kalau dari semua teorinya dan juga pengalaman ya praktisi-praktisi pegiat IL Indonesia, ini bukan sekedar metode, lebih dari sekedar metode. Lebih dari itu. Nah, kita mencoba memposisikan gitu ya, IL ini lebih daripada metode. Nah, yang kedua adalah kerangka pengembangan kapasitas manusia. Nah, ini yang ngebedain IL dengan pelatihan konvensional ya. Umumnya ya pelatihan konvensional itu kan proses penciptaan pengetahuan atau transfer of informasi ya. Nah, IL ini menurut kami ini adalah sebuah proses pengembangan kapasitas DM. Bukan hanya sekedar informasi yang diberikan, tapi transformasi pengembangan kapasitas. Cara berpikir, cara bersikap, cara bertindak. Nah, itu ya. Yang ketiga, kata kuncinya adalah
pengalaman terstruktur. Nah ini yang penting nih. Jadi bukan hanya sekedar pengalaman, tapi yang terstruktur, dirancang secara khusus, dikaitkan dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dari program IEL tersebut. Jadi harus terstruktur teman-teman, udah clear gitu. Rangkaiannya, panduannya, pedomannya, alurnya, nah itu udah dirancang secara spesifik yang diarahkan terhadap tujuan pembelajarannya. Nah tujuan belajarnya macam-macam ya. Ya teman-teman mungkin tahu ya, mulai relasional gitu ya, developmental, educational, redirectional. Nah itu salah satu tujuan pembelajarannya. Tapi kembali pengalaman terstrukturnya itu dirancang berdasarkan tujuan pembelajaran. Oke. Berikutnya adalah soal refleksi ya terhadap pengalaman terstrukturnya. Nah ini yang kata kuncinya. Pengalaman tanpa proses refleksi itu tidak menjadi program IEL teman-teman. Gitu. Tapi refleksi itu bukan cuma debrief aja. Ya, nanti kita akan bicara banyak banget tuh. Kayak gimana sih ya proses refleksi yang bukan hanya debrief? Ya, spill dikit gitu ya. Kan generasi fasilitasi kan nggak cuma debriefing. Nah, spillnya itu tuh. Ada banyak ya. Nanti kita bedah di sesi yang lain. Dan yang terakhir, soal transformasi makna. Ya. Jadi program IEL ini lagi-lagi penekanannya bukan soal sekedar transfer of knowledge, tapi transfer of meaning. Yang dikejar adalah perubahan cara berpikir, cara bersikap, dan cara bertindak. Nah, itu dia tuh penjelasan mengenai kata-kata yang ada di definisi IEL menurut Aili. Nah, kalau kita percaya dan mengakui definisi IEL menurut Aili adalah seperti itu, maka ada implikasi atau konsekuensi logis bagi kita teman-teman. Kita sebagai pegiat IEL Indonesia itu perlu pertama ya merancang setiap program itu punya pengalaman terstruktur, ada proses refleksinya yang memang diintensikan, disengaja gitu. Bukan asal jalanin yang kemarin gitu, enggak. Itu yang pertama. Yang kedua, setiap program harus ada proses ruang refleksinya. Tapi tidak hanya sekedar di briefing. Masih banyak proses refleksi yang lain. Nah, kita akan belajar soal itu di sesi berikutnya. Dan berikutnya ukuran keberhasilan dari program, yaitu utamanya adalah seberapa dalam transformasi yang terjadi. Kita juga perlu mengukur berdasarkan kedalaman program ya, yang kita rancang, apakah itu rekreasional, edukasional, developmental, atau redirectional. Nah, yang terakhir, ini semuanya berlaku untuk semua jenis program, teman-teman. Ya, mau ada yang main outbound games, ya, outdoor training, studi tour, gathering, outing, field trip. Ya, kalau mau mengaku itu adalah sebuah program experiential learning, maka implikasi-implikasi ini nyata. Programnya harus dirancang dengan sebuah pengalaman terstruktur terkait dengan tujuan pembelajaran, juga ada proses refleksi yang bermakna dan mengarah kepada transformasi pengembangan kapasitas pesertanya. Nah, itu implikasi nyata bagi kita pegiat IEL di Indonesia. Nah, definisi ini harapannya bisa jadi pedoman kita bersama ya teman-teman. Ini untuk nentuin nih, kita mau kemana nih, bagaimana kita ngerancang programnya nih, dan bagaimana kita meyakinkan peserta kita untuk ikut program kita. Kita masuk bahasan berikutnya, yaitu bedanya experiential learning dengan learning by doing. Ini kenapa saya perlu angkat, karena ini banyak sekali miskonsepsi umum karena ini nih gitu ya. Jadi banyak yang menyamakan antara IEL dengan learning by doing. Beda banget. Contoh paling umum gitu ya, sering diucapkan gitu ya. Oh ya kan kita habis ini kepentok, besoknya belajar biar nggak kepentok lagi. Nah itu IEL. Bukan teman-teman, bukan. Ya. Kalau kita kepentok gitu ya, terus besok belajar biar nggak kepentok lagi, namanya learning by doing. Sebuah proses natural, pengalaman atau kejadian yang terjadi tapi tidak kita sengaja kejadiannya, gitu ya. Lalu kita belajar dari pengalaman tersebut. That is yang namanya disebut learning by doing. Kalau experiential learning itu kan metode pembelajaran. Bungkusannya dalam sebuah program pembelajaran atau program IEL. Di mana program pembelajaran, maka ada yang disengaja, ada yang dirancang, ya. Dalam proses belajar itu dirancang nih. Nanti pesertanya, ya, itu akan nabrak. Nah, dirancang dulu proses nabraknya. Gitu. Aktivitas atau pengalamannya dirancang, dia akan nabrak. Nanti dari nabrak kita akan ajak, saya selaku fasilitator, apa yang bisa dipelajari dari nabrak tersebut. Nah itu, dalam konteks kerangka pembelajaran atau kerangka program pembelajaran inilah, maka bisa kita sebut dengan program experiential learning. Itu bedanya, ya teman-teman ya.
Gampangnya, secara natural, learning by doing adalah sebuah proses atau kejadian yang tidak sengaja, pengalaman yang tidak sengaja terjadi pada diri kita, lalu kita belajar dari pengalaman tersebut. Itu learning by doing. Tapi experiential learning atau program experiential learning adalah sebuah program yang diciptakan dengan sebuah pengalaman di mana akhirnya diajak ya untuk belajar dari pengalaman tersebut. Nah, itu dua hal yang berbeda. Clear banget bedanya ya, gitu. Jadi besok-besok jangan pakai contoh, oh kita kan habis naik sepeda jatuh, besoknya bisa naik sepeda lagi, itu namanya IL. Enggak, teman-teman. Enggak. Itu learning by doing. Ya, ini penting saya tegaskan. Kenapa? Karena memang ada syarat penting ya, bahwa ini bisa disebut sebagai IL gitu ya. Pertama ada konteksnya adalah pembelajaran. Gitu. IL itu terjadi dalam konteks pembelajaran berbasis pengalaman atau dalam konteks program IL. Itu dulu pertama. Nah, dalam program ini ada rancangan program. Yang dirancang apa? Aktivitasnya sama proses refleksinya. Untuk apa? Peningkatan kapasitas peserta. Nah, itu baru bisa disebut dengan program IL. Nah, harapannya di sini kita bisa lebih jelas ya membedakan antara learning by doing dan experiential learning program. Nah, saya mau melanjutkan sedikit. Kenapa ini penting? Saya kutip beberapa tokoh ya. Kutipan dari beberapa tokoh tentang experiential learning. Pertama, ya ada kutipan dari Bird and Wilson ya tahun 2013, dia menegaskan gini. While experiential learning is experience-based, but not all experience-based learning is experiential learning. Ya. Jadi nggak semua pembelajaran berbasis pengalaman itu IL, teman-teman. Itu kata beliau ya. Tapi saya percaya sama beliau ya. Dan yang kedua, ya ini Schwartz ya, dalam bukunya Best Practice in Experiential Learning ini menambahkan, bukan aktivitasnya yang menentukan apakah sebuah program ini adalah IL, bukan. Ya. Tapi bagaimana aktivitas itu dirancang, dibingkai dalam proses konteks program pembelajaran yang intensional. Nah, lagi-lagi program IL. Oh. Jadi kuncinya di situ, teman-teman. IL sebagai metode itu tidak akan jadi apa-apa kalau tidak diterapkan dalam sebuah program pembelajaran berbasis experiential learning atau kita sebut dengan program IL. Nah, jadi ke depannya mungkin yang bisa kita lakukan bukan lagi menentukan ini IL atau bukan. Tapi kita bisa menegaskan, menentukan apakah yang dilakukan ini adalah sebuah program IL atau bukan. Gitu. Apakah yang bukan program IL salah? Ya belum tentu. Bisa jadi memang pembelajarannya lebih baik tanpa program IL. Gitu. Tapi apakah apa yang salah? Yang salah adalah kalau kita melakukan sebuah atau menjanjikan sebuah program pembelajaran itu berbasis IL, tapi kita tidak melakukannya dengan perancangan program experiential learning yang baik dan benar. Sekarang kita masuk topik berikutnya. Saya kasih judul ini adalah program IL adalah program pengembangan kapasitas SDM. Atau program IL itu mungkin digunakan dalam program capacity building, teman-teman. Kenapa ini penting ya? Mungkin kita coba flashback dikit. Tadi kita udah mencoba sepakat ya bahwa experiential learning adalah sebuah metode. Penerapan metode ini itu dalam konteks program experiential learning atau program IL. Nah, utamanya program IL itu buat apa? Nah, ini kita coba jawab dari topik ini. Kalau menurut positioningnya ILI, program IL itu ya adalah sebuah program yang digunakan untuk program peningkatan kapasitas SDM, atau capacity building. Emang bedanya apa ya? Oke, kita coba ya. Umumnya dalam program pengembangan SDM itu ada dua. Ya. Pertama adalah program peningkatan kompetensi. Nah, ini clear ya teman-teman ya, kompetensi yang ditingkatkan. Bagaimana peserta pembelajaran ini itu mampu melakukan tugasnya, ya. Skillnya, ya kan? Kalau kompetensi itu berarti skillnya, knowledge-nya, attitude-nya untuk melakukan tugasnya. Nah, itu pengembangan kompetensi. Nah, kalau program pengembangan kapasitas ini berbeda secara fundamental karena tidak mencoba untuk mengembangkan kemampuan spesifik untuk tugas tertentu. Enggak, gitu. Tapi dalam upaya mengembangkan potensi atau kapasitas seseorang untuk mampu beradaptasi, belajar, dan bertumbuh, bertransformasi dalam menghadapi situasi pekerjaan yang mungkin tidak hanya dihadapi saat ini, tapi nantinya, yang belum tentu terprediksi. Nah, gampangnya gini, kalau kompetensi bicara tadi ya, pertanyaannya adalah bagaimana meningkatkan kemampuan orang untuk menjalankan tugasnya.
Kalau pengembangan kapasitas itu bicara bagaimana atau seberapa jauh orang ini mampu berkembang atau dikembangkan kapasitasnya untuk menghadapi tantangan-tantangan baru ke depannya. Nah, ini dia nih teman-teman, perbedaan antara kompetensi dan kapasitas. Kita coba bedain ya antara orang yang kompeten dan punya kapasitas tinggi. Yang kompeten belum tentu kapasitas tinggi. Tapi ya kapasitas tinggi juga belum tentu kompeten sebenarnya teman-teman ya. Sama aja nih, tapi memang dua hal yang berbeda gitu. Dua hal yang berbeda yang coba disasar dengan program pembelajaran yang berbeda. Nah, tapi kita perlu bilang bahwasanya untuk program pengembangan kapasitas yang paling tepat ya dengan program IL. Kenapa? Karena program training konvensional aja gak cukup. Gitu. Karena ingin ditingkatkan kapasitas. Contoh aja ya, gitu, yang paling umum gitu ya, sense of belonging gitu. Emang bisa pakai lecture kan? Enggak. Atau yang mungkin semua orang tahu gitu ya, populer banget. Mungkin teman-teman ingat P4 gitu. Program pengembangan dan pengalaman Pancasila. Gitu. Dulu kan prosesnya one way learning. Berhasil. Sekarang dirubah dengan apa? P5. Ada pengalaman langsung. Ada proses refleksi, peningkatan kapasitas. Jadi programnya bukan hanya sekedar meningkatkan pengetahuan, tapi peningkatan kapasitas. Dan cara seperti ini itu nggak bisa pakai metode konvensional biasa. Maka perlu program experiential learning, teman-teman. Nah, itu kuncinya. Kita harus mulai pede, confident bilang bahwasanya program peningkatan kapasitas SDM lebih tepat digunakan dengan program experiential learning. Gitu, teman-teman. Ya enggak? Program pengembangan kapasitas, kalau memang kita mau ambil dari sebuah rujukan yang umumnya kita pakai gitu ya, dari Semenpris bahwa ada 4 tipe pengembangan program, mulai dari recreational, educational, developmental, redirectional gitu ya. Bahkan ada juga adventure terapi, macam-macam program IL. Itu memang bukan program peningkatan kompetensi, teman-teman. Tapi program-program yang tersebut adalah program peningkatan kapasitas. Tuh. Bahkan yang tadi sifatnya rekreasional. Rekreasional menurut Semenpris, sedikit aja spill gitu ya, bilang bahwasanya sebuah program pembelajaran berbasis IL yang meningkatkan, ya, menumbuhkan apa? Rasa. Bukan hanya sekedar dari senang, tidak senang jadi senang, enggak. Gitu. Rasa terhadap sesuatu, target pembelajaran yang mau dicapai. Contoh, rasa terhadap apa? Sense of belonging misalnya. Oke. Rasa terhadap apa? Pancasila misalnya. Tadinya nggak senang, jadi senang terhadap Pancasila. Terhadap kerjasama misalnya. Tadinya antipati terhadap kerjasama, tapi akhirnya merasa, oh bener juga nih, bagus nih kerjasama. Rasanya ditingkatkan. Gitu. Jadi bahkan yang sifatnya rekreasional itu juga program pengembangan kapasitas, teman-teman. Nah, itu kuncinya, teman-teman. Nah, jadi at the end of this discussion saya mau ngomong gini. Jadi kalau kita ditanya program IL itu apa, dulu kan sering bingung gitu ya. Oh, IL itu apa ya? Oh, outbound ya, bukan apa? Bingung sendiri gitu. Kadang kita juga terjebak gitu. Kita yang ngomong ini sebuah program experiential learning di mana pengalamannya bla bla bla, panjang. Kita perlu state sesuai sama definisi Ailey tentang IL. Ya. Kita perlu bilang bahwasanya program IL adalah apa? Program pengembangan kapasitas SDM. Bentuknya apa? Nanti kita bahas di sesi berikutnya. Sekarang kita masuk ke bahasan yang terakhir. Ya, itu soal experiential learning di Indonesia. Tadi kan kita udah ngomongin banyak ya. Tokoh-tokoh IL dunia, teori-teori IL, apa itu program IL, program capacity building, dan seterusnya ya. Nah, sekarang saya mau ngajak teman-teman flashback sebentar ya. Biar kita nggak lupa sama sejarah itu. Nah, tapi bukan cuma soal sejarah aja nih. Kita coba ambil maknanya. Kan IL kan erat kaitannya sama makna ya. Nah, kita coba mulai dari pertama masuk di Indonesia. Program experiential learning, saya nyebutnya program IL, bukan teori IL, bukan IL saja, bukan ya, tapi program experiential learning. Pertama kali masuk ke Indonesia itu dibawa oleh Outward Bound Indonesia yang didirikan oleh Pak Djoko Kusuma-Widodo. Tahun 90-an nih, ya kan. Beliau mendapatkan license dari Outward Bound International untuk menjalankan program-program pelatihan luar ruang waktu itu. Kurang lebih populernya seperti itu ya. Menggunakan media alam terbuka, ya, media tantangan alam. Gunung, kano, ya kan, camping gitu ya. Ada tantangan fisik, juga ada
problem solving games juga ada sih gitu. Tapi dirantai dalam sebuah program petualangan yang tujuannya untuk bukan hanya sekedar wisata loh, ini menarik ya. Bukan cuma sekedar wisata petualangan, bukan, tapi untuk pembelajaran berbasis pengalaman, ya. Untuk peningkatan kapasitas. Bukan hanya sekedar pengetahuan soalnya yang ditingkatkan, tapi juga berbicara soal peningkatan kapasitasnya gitu. Nah, tahun itu tuh populer banget teman-teman gitu ya. Beliau, ya mungkin salam hormat dulu ya untuk Pak Joko dan rekan-rekan tim OBI ya, yang sudah membawa program IL pertama kali ke Indonesia tahun 90-an. Dan ada anekdot gini, dulu outward bound itu susah disebutin, outward bound gitu. Tapi lama-lama akhirnya disingkat, orang Indonesia kan suka nyingkat ya. Jadinya outbound. Nah, program-program kayak gitu disebutnya outbound akhirnya oleh teman-teman. Nah, berkembang sampai dengan tahun 2000-an ya. Tapi saya perlu tekankan ya, tahun 90-an tuh populer banget program ini. Karena momentum ya, pertama itu program yang baru, bagus sebenarnya ya, benar-benar dampaknya tuh kerasa gitu ya dari peserta. Dan juga mungkin teman-teman ingat, ini menggantikan program Bintal. Ya. Dulu populernya Bintal tuh, pembinaan mental gitu ya, yang biasanya push up apa gitu-gitu. Dan dianggap kurang ini, akhirnya digantikan dengan program seperti ini. Jadi populer banget tuh. Selain OBI, banyak sekali yang akhirnya berdiri setelah OBI. Yang memberikan layanan-layanan pembelajaran berbasis pengalaman atau luar ruang, berbasis tantangan alam. Wah, disebutnya outbound. Masih outbound. Tapi menariknya gini, orang Indonesia itu kreatif ya, gitu ya. Program yang mungkin disebutnya development gitu ya, kaitannya gitu ya, cukup panjang gitu ya, berapa hari gitu ya. Itu mulai diambil bagian-bagiannya, dijual secara terpisah gitu. Dalam program itu tuh biasa ada tantangan tali tinggi gitu. Nah, itu dijual itu aja laku waktu itu gitu. High ropes-nya tuh laku gitu ya. Flying fox, dijual flying fox-nya laku gitu. Tapi semua dinamain outbound. Ada tantangan tembak-tembakan gitu. Dijual itu juga laku, dinamain outbound juga gitu. Nah, ini yang menarik gitu ya. Populer sih memang gitu. Semua jadi tahu outbound gitu, pada pengen beli gitu, pada pengen ikut gitu. Tapi kan jadi wagu ya kalau kata orang Jawa bilang. Oh, mau kemana outbound? Yang satu main flying fox. Mau ngapain outbound? Yang satu main games gitu. Outbound ngapain? Rapping gitu. Semuanya jadi outbound gitu. Ya nggak bisa disalahkan ya. Realitasnya seperti itu. Istilahnya sedemikian populernya jadi label sebuah program yang konon katanya mampu gitu ya, meningkatkan kapasitas pada saat itu. Tapi ya memang ada dampak negatif akhirnya gitu ya. Karena semuanya dinamain outbound, bingung tuh akhirnya. Jadi yang sebenarnya outbound yang mana? Wah, waktu itu rame gitu. Waktu itu rame gitu kan, yang bilang ini mah bukan outbound, itu yang outbound ada. Nah, begitulah gitu. Dan karena ini programnya itu berbasis aktivitas, teman-teman. Kalau kita berbicara aktivitas tuh gampang banget ditiru gitu. Orang dilihat, bikin begitu bisa gitu. Tapi kita udah lihat ya tadi ya, program IL itu apa gitu. Bukan hanya aktivitas gitu, tapi sebuah aktivitas pembelajaran. Nah, sehingga ini yang terjadi gitu ya. Ada over promise under deliver. Ngejanjiinnya apa, jadinya apa. Gitu. Itu salah satu isu pertama yang terjadi pada saat itu. Yang kedua adalah soal keselamatan. Basisnya kan kegiatan luar ruang ya. Memang atau wisata petualangan gitu ya basisnya. Yang dijadikan sebuah media belajar gitu. Pengalaman untuk proses belajar. Itu kan kegiatan susah ya. Risknya lumayan ya gitu. Nah, faktor keselamatan itu juga jadi isu. Jadi ada kejadian yang kecelakaan, bahkan sampai meninggal. Gitu ya. Ini muaranya satu, soal kompetensi. Orang-orang yang tadinya melihat, mengikuti, belum dengan kompetensi yang cukup, jual programnya, over promise under deliver, nggak safety. Kejadiannya saat itu mencekam ya. Saya bukan pelaku sejarah. Mungkin kalau teman-teman pengen tahu detailnya ada di ngomel episode pertama saya dengan Mas Inong dan Mas Ega ya bicara soal ini gitu ya. Nah, tapi kurang lebih seperti itu gambaran singkatnya. Karena kejadian itu akhirnya pendiri-pendiri AIL ini gelisah resah, merasa bahwa perlu ada sebuah wadah ya, mengumpulkan semua pegiat-pegiat outbound waktu itu namanya gitu ya, untuk sama-sama berkumpul, berserikat, merumuskan sebenarnya ini kegiatannya harus bagaimana, untuk apa?
memberikan program yang tidak over promise under deliver, program yang aman, ya kan? Safety-nya mantap gitu ya, dan kompeten pelakunya. Nah, dibuatlah sebuah festival Outbound Nusantara, ngumpulin semua teman-teman pelaku Outbound Indonesia, lalu mencoba membentuk sebuah asosiasi, dinamakan Asosiasi Experiential Learning Indonesia. Itu tahun 2007, tanggal 9 Juni. Nah, makanya bulan Juni itu bulan ulang tahunnya Eli, minggu depan kita ulang tahun, dan ini adalah bulan IL nasional. Harapannya kita bisa campaign ke arah situ ya teman-teman. Gitu. Oke. Nah, itu tadi sejarahnya. Kita akan bicara soal IL hari ini. Konstelasi program-program experiential learning di Indonesia hari itu makin beragam teman-teman. Gitu ya. Karena kepercayaan terhadap metode experiential learning ya, yang mampu untuk memberikan peningkatan kapasitas SDM, itu akhirnya bentuk turunannya jadi banyak. Gitu. Kalau ditanya, teman-teman mainnya di mana gitu ya, main program IR kayak apa? Ada yang bilang dia mainnya di Fun Games dan Outbound, ada gitu. Ada yang main outing gitu ya, program outing itu dikemas dengan sebagai sebuah program experiential learning. Gitu. Gathering perusahaannya, jelas ya, gathering itu kan utamanya bukan cuma sekedar kumpul jalan-jalan ya, tapi ada message dari perusahaan ya untuk meningkatkan timnya. Nah, itu kan program IL. Ada juga main di situ teman-teman. Ada juga yang main di team building nih, umum nih. Kalau IL tuh biasanya team building. Nah, itu juga kan IL. Kalau yang tradisional atau yang pertama kali itu bentuknya outdoor training ya, kayak OBI itu kan bentuknya outdoor training. Itu mungkin banyak gitu. Ada juga yang training tidak di outdoor, di ruangan, tapi juga menggunakan experiential learning juga ada. Disebutnya dengan experience based training gitu. Nah, untuk anak siswa sekolah gitu, studi tour itu kan program IL harusnya. Field trip juga program IL harusnya. Nah, berkembang sedemikian rupa teman-teman. Pelaku-pelaku IL di Indonesia itu ya, percaya dengan keunggulan dari metode IL dalam berbagai macam bentuk programnya. Gitu. Nah, tapi apakah ini benar program IL atau bukan? Saya mau sampaikan begini, nyatanya pelaku-pelaku experiential Indonesia yang memberikan layanan program experiential learning atau saya sebut dengan provider IL itu memang bentuk program yang dijual macam-macam. Saya ulangi ya, provider IL bilang dia mainnya outbound games, itu provider IL. Main fun games juga ada. Ada yang memberikan layanan outing dengan metode IL ada. Gathering juga ada. Team building juga ada. Adventure training juga ada. Outdoor training. Beda lagi sama adventure. Ini outdoor tapi nggak adventure. Ada juga. Experience based training. Ada juga. Studi tour. Supposed to be IL juga. Field trip. Itu juga. Student camp. Nah, banyak teman-teman. Banyak banget sebenarnya program-program berbasis experiential learning di Indonesia. Nah, itu situasinya saat ini. Kita perlu mengakui dulu bahwasanya program-program tersebut supposed to be atau seharusnya dan memang bisa dijalankan dengan metode IL. Itu bisa menjadi sebuah program experiential learning. Tapi apakah semuanya bisa disebut program IL? Tunggu jawabannya di topik kita berikutnya. Terima kasih teman-teman semuanya. Selamat ulang tahun Aili dan pegiat IL Indonesia. Mari kita rayakan bulan IL nasional ini dengan memberikan banyak konten-konten edukasi tentang IL dan Aili. Semoga dengan ini kita bisa makin menguatkan eksistensi dan positioning experiential learning di Indonesia. Aili bersatu, berjaya, berdampak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.